carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ayo, walaupun ada di slide, ada di TV, tapi kita belajar untuk buka firman Tuhan. Jadi supaya di rumah kita tinggal gampang. Catat saudara, catat. Seperti waktu kita mencatat, kita tandai firman-firman ini sampai di rumah kita belajar pulang dan kita lakukan, pasti ada dampaknya. Amin. Karena saya dulu belajarnya dari sini saudara. Kenapa saya yang Tuhan katakan engkau akan naik dan tidak turun, engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi Tuhan katakan lihat dulu belakangnya. Apakah kita mengikuti firman Tuhan? Kita melakukannya pada hari ini? Pasti kita akan diangkat menjadi kepala. Ya, bukan menjadi kepala itu menjadi bos, bukan. Tetapi rohani kita Tuhan kasih luar biasa. Dan banyak orang yang berkata, aku menjadi bisa seperti ini, aku ada mentor yang mengajari aku. Ya saudara ya. Nah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi saudara-saudara, dampaknya di dalam mencari kerajaan Allah, yang pertama tadi saya bilang juga apa? Bahwa kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan raga kita. Saya mau tanya, saya pernah ada di tempat ini, saya katakan, siapa yang suka sate? Angkat tangan, siapa yang suka sate? Yang tinggi. Apa sate? Saat teduh, bukan makan sate saudara. Ya, ayo makan sate mah jam 12 siang nanti. Ya, tapi sate ini di saat teduh saudara. Ini yang terutama yang Tuhan tekankan buat setiap kita. Karena di pagi hari ini kita memulai hidup kita, memulai pekerjaan kita, memulai apapun aktivitas kita adalah pagi hari, betul? Kalau orang-orang yang sedia, yang bilang katanya aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa ragaku, apakah saudara bisa saat teduh? Amin. Yang bisa saat teduh boleh tos ke sebelahnya. Tapi yang saat teduh ya, ayo Tuhan tahu. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang sudah sudah berhasil. Saya tanya begini, apa saudara saat teduh? Ya iyalah bu, doa bu setiap pagi. Jam berapa doanya? Ya sebangunnya saya katanya. Apakah Tuhan juga mau berbicara itu kepada kita? Semau Tuhan. Mau dikasih berkat? Enggak kek. Tapi kan kita selalu ingin Tuhan itu memberkati kita. Kenapa? Tuhan katakan di Markus 1 ayat 35, nanti ditulis aja. Tuhan bilang begini, pagi hari masih gelap, Tuhan sudah keluar untuk berdoa. Nah, kita ini segambar dengan Allah. Jadi Allah tuh mau kita pagi hari sebelum aktivitas kita mengatakan mengucap syukur kepada Dia, itu dengan segenap jiwa. Saudara, bisa nggak bangun jam 3? Bisa? Bisa pasti. Kalau nggak bisa nggak duduk di sini. Amin. Harus katakan, hai jiwaku, aku mau memuji-Mu Tuhan. Ya, jadi ketika kita katakan, hai jiwaku, aku mau memuji Tuhan, pasti kita ini dengan segenap hati. Jam 3 bangun, pasti ke kamar mandi dulu. Awalnya Tuhan kasih seperti itu. Kita lihat jam 3, nanti Tuhan harus dari kamar mandi, tidur dulu, ambil selimut, masih dingin. Hujan lagi. Betul, hujan bu. Nanti 1 jam lagi Tuhan, aduh masih ngantuk, badannya gak enak. Benar? Benar? Enggak, di sini enggak. Di sini luar biasa. Amin. Katakan, saya luar biasa. Ya, harus luar biasa karena ada Yesus yang luar biasa di dalam hidup kita. Ya, jam 3, jam 4 pas bangun, tak lagi deh Tuhan, tahu-tahu jam 6, jam 7. Berkatnya sudah hilang. Tuhan selalu memberkati kita, tapi Tuhan mau kita harus belajar menghormati Tuhan. Kalau yang tidak kelihatan kita hormat, kita mengasihi Dia,
pasti yang kelihatan kita juga pasti menghormati, mengasihi. Amin. Kan biasanya Tuhan gak kelihatan kok. Mau ambil, mau tidur aja lagi. Nah lihat Tuhan, dosa kan sama-sama, mati tuh sama-sama, nanti waktu gempa bumi tuh sama-sama. Tidak ya saudara, itu adalah orang-orang dunia. Tapi kita anak-anak kerajaan Allah, terjadi perang dunia atau ada apapun, Tuhan akan tolong kita. Amin. Karena kita di akhir zaman, kita akan diangkat bersama-sama Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ketika kita menjalankan kerajaan Allah dan kebenaran, pasti semua ditambahkan. Saudara jadi anak Tuhan yang luar biasa. Saudara mungkin jadi mentor, mungkin saudara ada dimanapun. Kalau ada ibu ini tuh luar biasa loh. Rasanya kita suka cinta bu. Atau pak, ada bapak di sini. Kayaknya masalah tuh ada, tapi kayaknya enak, ada gampang, ada pasti ada solusinya. Amin. Itulah adalah anak-anak yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, kita menjadi dampak, menjadi berkat buat orang lain. Saudara, berkat itu bukan cuma uang. Amin. Kalau orang dunia UUD, ujung-ujungnya duit. Saudara, kalau kita anak-anak Tuhan, walaupun cuma tinggal 7.000 di dompet, katakan aku tidak pernah kekurangan. Amin. Yes, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kalau kita tidak perkatakan, maka firman itu tidak jadi. Tuhan katakan, aku adalah gembala yang baik, tak akan kekurangan aku. Itu Mazmur 23 mengatakan akan kekurangan aku. Saudara, saya pernah 3 hari berturut-turut uang tinggal 7.000. Mau kemana? Puji Tuhan, anak saya rumahnya 3 langkah, 5 langkah lah. Ada rumah anak saya. Jadi saya bilang sama bapak, tinggal 7.000 mau kemana? Tapi saya percaya Tuhan sedang melihat kita. Kita benar gak mengikuti perintahnya, mengikuti firman-Nya? Gak apa-apa Tuhan ada 7.000, tapi Tuhan selalu beserta aku. Amin. Saya jalan makan di rumah anak saya, gak keluar kan? Amin. Kalau gak ada anak ya pasti tetangga baik-baik kita, kalau kita datang pasti ditanya udah makan belum. Apalagi kalau datangnya orang itu habis masak. Betul? Kalau anak Tuhan itu pasti disediakan, saudara. Pasti, gak mungkin enggak. Dan akhirnya ketiga hari saya berdoa, puji Tuhan, Tuhan kirimkan berkat yang saya inginkan untuk membayar sekolah anak. Saya bilang Tuhan terima kasih. Saya gak pernah mau minta. Karena waktu saya bertobat Tuhan katakan kamu gak boleh minta, karena ada aku. Berharaplah kepada aku. Dengan apa? Dengan berdoa. Kadang-kadang orang-orang bilang begini, kalau datang ke guru nanya apa-apa, pasti bilangnya berdoa saja, berdoa. Berdoa dan lakukan apa yang Tuhan mau. Gak selesai-selesai bu kalau cuma berdoa. Saya bilang siapa bilang? Tuhan kok yang bicara di dalam firman. Tuhan bilang masalah ini adalah cuma dapat berdoa. Kenapa murid-murid Yesus tidak bisa membuang setan dari orang-orang yang kemasukan? Orang-orang sakit disembuhkan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Amin. Kalau kita percaya, pasti firman ini akan digenapi. Kenapa saya katakan saya ada berdiri di tempat ini? Karena saya percaya dan pernah terjadi. Selalu terjadi apa yang Tuhan firmankan. Ketika saya nggak ada uang, saya katakan Tuhan Engkau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Saya bisa minta ke anak saya. Kenapa enggak? Nak, bagi dong mama nggak punya uang. Pasti mereka banyak uang, tapi saya tidak mau. Saya mau belajar apa yang Tuhan firmankan. Ketika kita berdoa, kita berharap Tuhan pasti memberikannya. Lama, cepat, itu haknya Tuhan. Tuhan katakan lagi di Pengkhotbah 3, indah pada waktunya. Jadi waktunya Tuhan. Sampai hari ini saudara, saya juga belum melihat anak-anak saya maksudnya masuk di dalam kerajaan Allah. Tapi saya katakan Tuhan, saya percaya dengan janji Tuhan. Amen. Tuhan katakan satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Katakan bahwa anakku, ayahku, ibuku, keluargaku, teman-temanku yang belum mengenal Tuhan,
dan juru selamat mereka. Amin. Itu yang kita katakan, saudara. Jangan kita mengeluh, nah sudah 10 tahun ikut Tuhan begini-gini aja. Saya gak pernah bicara itu sama Tuhan. Walaupun pada waktu banyak yang saya doakan anak-anak rohani saya yang dari Muslim menjadi Kristen, atau mereka yang tidak punya menjadi ada, tapi saya tidak pernah bertanya sama Tuhan, kenapa anak saya tidak ditolong? Kenapa saya seorang ibu, cuma saya yang Kristen? Saya cuma katakan, Tuhan, ya, saya gak akan bicara itu. Saya percaya bahwa mereka sudah dalam kerajaan Allah. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Ini saudara, kita punya iman. Saya juga sebenarnya dikatakan kalau saya mau mengurusi keluarga saya, toh kapan saya masuk kerajaan Allah? Kapan saya memberitakan firman? Kalau ketemu anak, nah ayo nak doa, Tuhan Yesus itu luar biasa. Walaupun mereka di dalam Muslim, saya bilang, Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Iya mah benar, aku tetap berdoa dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah kalau saya cuma buat dengan keluarga yang lain, orang-orang membutuhkan Tuhan, apakah kita tidak boleh memberitakan? Amin. Tuhan itu baik. Dan saya juga gak pernah bilang, Tuhan kok kemarin saya mendapatkan jiwa-jiwa, kok anak saya tidak diselamatkan. Saudara, kalau saya cuma ingat itu, saya bisa terpuruk, saya bisa jatuh, saya bisa enggak lah, udahlah, enggak usah melayani, enggak usah doa. Toh kita hidup, toh kita bisa makan. Tapi itu saya nggak mau, saudara. Tidak, saya. Itu intimidasi, itu iblis senang kita tidak mencari kerajaan Allah. Tapi yang Tuhan mau bangkit. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi saudara, kebenaran itu akan melambangkan kita. Tuhan katakan di dalam Amsal 10:22, Tuhan katakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Amin. Kaya itu bukan cuma uang, saudara. Uang mah gampang dicari. Kita jual ke depan, jual gado-gado, atau kita tawarin kacang pun ada orang yang pasti beli. Betul? Tapi yang mencari kerajaan Allah itu tidak gampang. Kita harus benar-benar dengan Tuhan. Kita harus benar-benar, Tuhan bilang kebenaran itu kamu akan kaya. Kaya rohani, kaya uang, kaya semua-muanya. Amin. Nah saudara, yang kedua setelah kesan mencarilah kerajaan Allah, yang kedua adalah kita mengandalkan Tuhan. Ini orang-orang yang hidup di akhir zaman yang harus kita lakukan. Bukan mengandalkan pikirannya sendiri, bukan mengandalkan kekuatan kita. Biasanya kalau saudara, saya ada kesaksian kemarin. Kemarin saya ke Solo, ada satu orang, istrinya seorang Kristen, suaminya seorang Muslim. Saudara, luar biasa. Suaminya ini dia adalah anggota DPR. Luar biasa. Ininya cerdas. Nggak mungkin kalau saya bicara dia tidak menentang. Tapi ketika saya berangkat, saya katakan, Tuhan, aku mau memberitakan firman-Mu. Tuhan janji akan mengikuti kita dengan tanda-tanda ajaib. Jadi saya percaya ketika saya memberitakan siapapun orang itu, dia akan meresponinya. Amin. Setelah saya datang, saya bercerita, saya bilang, Pak, kerajaan Allah dan kebenaran, dan juga saya menceritakan kekayaan itu bukan dari kita. Memang kita yang kerja, kita yang melakukan, tetapi semua itu dari Tuhan. Saudara, saya mengatakan soal agama, soal apa semua, dia cuma diam. Dan dia cuma bilang apa? Terima kasih, saya percaya kalau saudara kesini adalah perintah dari Tuhan. Dan anaknya bilang, Tante, itu kebiasaan papa itu orang pintar. Dia gak pernah mau dengar orang lain, pasti dia bantah. Tapi puji Tuhan, dari awal saya duduk ada 4-5 jam kita menceritakan kebaikan Tuhan. Kita doakan anaknya, memang anaknya pernah narkoba, saudara ya. Tetapi di situ dia cuma diam. Dia cuma ketawa dan dia bilang, yes, Tuhan baik ya, dia bilang. Sampai anaknya geleng-geleng kepala. Nggak pernah ayahnya ini mau nurut, mau dengar kata-kata orang lain. Tapi saya percaya waktu saya memberitakan firman, itu bukan saya. Amin. Karena hidup kita bukan buat kita, saudara, buat Tuhan Yesus.